Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai satu, yaitu kita berbicara tentang batu penjuru. Dan untuk melandasi ibadah kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sekali lagi saya bacakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kalau kita berbicara tentang batu, yaitu batu penjuru, merupakan suatu ungkapan daripada Tuhan Yesus sendiri. Batu penjuru adalah sebuah batu, yang mana batu ini adalah suatu batu besar, yaitu batu yang menjadi batu pertama jikalau kita mau mendirikan suatu bangunan. Yang mana batu ini akan menentukan arah daripada bangunan itu sendiri. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menggambarkan, memamerkan bahwa Yesus adalah batu penjuru, berarti Tuhan Yesuslah yang menjadi arah, Tuhan Yesuslah yang menentukan arah kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pertanyaan penting selanjutnya adalah, mengapa Yesus disebut sebagai batu penjuru? Ada beberapa alasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru karena Dia menentukan keselamatan kita. Alasan kuat daripada pertanyaan itu adalah Allah menentukan Yesus sebagai juru selamat. Injil Lukas menuliskan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus mengungkapkan dirinya sebagai juru selamat. Bahkan Rasul Yohanes menuliskan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka dari itulah yang harus kita ketahui, bahwa Yesus sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita yang memberikan keselamatan kita. Tanpa Yesus kita tidak dapat menerima kehidupan yang kekal. Yang kedua, Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru karena Dia menentukan hidup kita. Dikatakan demikian karena Yesuslah sumber kehidupan. Kehidupan kita itu datangnya daripada Tuhan, bukan yang lain. Bahkan Rasul Yohanes menuliskan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus kita menemui hidup yang kekal. Dalam Yesus kita menemui hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 mengatakan, "Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi rancangan Tuhan dalam kehidupan ini bukan rancangan kemiskinan, bukan rancangan penderitaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan di mana di dalam hidup ini ada berkat-berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Haleluya. Bahkan yang ketiga, Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru karena Dia menentukan rezeki kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya pasti
menginginkan dalam hidup ini ada rezeki, ada berkat yang berkelimpahan di dalam hidup ini, baik itu berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pemberkatan yang datangnya dari Tuhan Yesus, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Syarat yang dimaksud adalah, yang pertama, rezeki kita dapatkan jika kita mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari yang lainnya. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini, Tuhan itu tidak mau kita nomor duakan, tetapi kita harus mampu memberikan tempat yang utama bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dan yang kedua, rezeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum memberi. Artinya apa? Kita harus mampu melaksanakan yang namanya satu hukum memberi, yaitu hukum untuk menabur dan menabur, terus menabur. Baik itu menabur kasih, menabur kebaikan, bahkan menabur berkat-berkat itu sendiri. Tanpa adanya penaburan, kita tidak akan menuai. Tetapi jikalau kita mau menabur, kita pada akhirnya pasti akan menuai. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu rezeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum yang namanya ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Artinya dalam melakukan apapun, sebelum melakukan apapun, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau serahkan kepada Tuhan, kita mau memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau semuanya itu kita lakukan, Yesus sebagai batu penjuru tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kita, yaitu Yesus akan memberikan sebagai batu penjuru karena Dia menentukan keselamatan kita. Bahkan yang kedua, Yesus batu penjuru yang menentukan arah hidup kita. Dan yang ketiga, Yesus sebagai batu penjuru karena Dia menentukan rezeki kita. Maka dari itu marilah kita senantiasa mengundang Tuhan dalam hidup ini, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dan bersekutu terus kepada Tuhan. Dan kita jalan hidup ini dengan penuh semangat dan tetap menerima lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di dalam kesempatan yang indah ini kami datang kepada-Mu. Kami serahkan seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba-Mu serahkan mereka di dalam situasi dan kondisi yang kita jalani pada saat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rindukan. Tuhan, hamba-Mu serahkan semuanya kepada Engkau. Hamba-Mu percaya akan rancangan-rancangan-Mu. Engkau sebagai batu penjuru dalam kehidupan ini. Engkau yang memberikan kami keselamatan. Engkau yang memberikan kami, oh haleluya, menentukan langkah-langkah kami, arah hidup kami, bahkan menentukan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita. Hamba-Mu percaya di dalam hidupku, di dalam nama Yesus, bahwa bersama-sama dengan Engkau kami akan jalan hidup ini hari demi hari, lebih baik dan lebih baik lagi bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara ini. Hamba-Mu serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan. Hamba-Mu serahkan pemerintah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air. Oh, dari yang tertinggi sampai ke RT RW. Engkau berikan hikmat, akal budi, roh bijak, roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dipimpin dan dibawa untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu juga masalah pandemi corona yang belum berakhir, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, kami serahkan kepada Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan akan mengangkat virus ini, Tuhan akan mengusir virus ini, Tuhan akan membebaskan bangsa ini dari segala macam bahaya, dari segala virus corona.
Bapa serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami ikat, katakan, hancurkan, kami usir keluar dari kehidupan bangsa ini. Terima kasih kemurahan Tuhan mengalir, terus mengalir buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Puji syukur, hormat, kebesaran hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya.